Hai teman-teman YouTube sekalian, saat ini kami berada di Desa Tondei 1, Kecamatan Motolim Barat. Dan hari ini kami Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan KKR penginjilan jalanan. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube kami ini. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ini kita pe kampung. Di tempat kita dapat diri ini kita tanpa bermain hari-hari waktu masih kecil, masih SD. Kok semua orang kampung tahu kita pe kelakuan, so paling nakal, pambakalake. Kita di sini terkenal tapi nakal. Kita pe pambakalai, kita pe menyawa orang tua. Pokoknya segala tindak bagus-bagus. Kita pe masa kecil di sini tuh saksi. Tetapi saudaraku, puji Tuhan karena Tuhan sayang sekali pada kita. Dia tarik kita dari jurang kebinasaan dan Dia panggil saya untuk menjadi hambanya, memberitakan kabar keselamatan bagi saudara-saudara saya dan juga bagi siapa saja yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Bapak ada di sini. Kita nak sambungi, Dia tahu kita kisah hidup. Hampir hari-hari kita dapat bahagia. Macam pukul kita ukur mampus karena kita kelakuan memang sunyi tidak dapat bilang saudara. Tapi saudara bukan cuma kita tuh sempat rusak di sini. Rusak bukan dalam arti apa ya, tapi dalam kenakalan masih kecil. Di sini juga orang tahu saudara-saudara kita mesti berkenalan sedikit. Kita bertamang-tamang sebagian pendeta-pendeta di sini ada yang mantan-mantan preman. Mantan-mantan preman, masuk keluar penjara dorang-dorang ini saudara. Tapi dorang bilang sama dia Paulus. Dulu tuh Paulus kan pembunuh. Waktu Tuhan kejar dia, waktu Tuhan panggil dia, dia tidak berkeras hati. Jadi dari orang yang jahat, orang yang berdosa, kalau dia mau diubahkan, kalau dia mau bertobat, maka Tuhan akan pakai dia berhidup mau jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di kampung ini menjadi satu kesaksian kita zaman SD. Ini kita dapat berdirikan tempat orang bermain. Namun kita juga perlu mau kasih ingat kita pe saudara-saudara, kita pe om-om, kita pe tante-tante, tidak perlu lagi di saat-saat yang di akhir zaman ini orang mau alergi dengan itu bicara apa ya saudara itu kasih denominasi gereja, bicara persekutuan. Selama itu persekutuan berbicara tentang Alkitab, pegang Alkitab, selama itu persekutuan itu membawakan satu Injil, mengabarkan satu Injil, mengabarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tentang tidak perlu dia bilang, oh dia dari gereja mana Kang, kita nih mau terima dia pelajaran. Selama itu masih firman Tuhan, orang mesti dengar. Zaman kecil kita ini rumah saksi, ini kita sama dengan kita saudara sendiri itu memang kita saudara, tetapi lebih dekat justru untuk kita saudara secara darah. Tapi keluar dari sini, tapi pantai itu. Nah, orang bos waktu kita SD, dorang pertama kali ada bioskop tuh, pertama kali ada bioskop di sini. Ini di rumah. Nah, saudara yang kekasih, kalau zaman orang dulu mau uni bioskop, jam 7 mau putar tuh bioskop, jam 4 orang sofol di dalam. Bayangkan saudaraku, so duduk manis. Sekarang kadang kala firman Tuhan so datang pada orang itu cuma acu. Amin. So firman Tuhan, so Yesus sendiri yang datang pada orang kadang kala cuma cuek. Tapi kadang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang firman Tuhan bilang memang mesti keras kan? Di hari-hari ini sudah melomba lagi. Oh, jangan mau tersinggung tuh A, jangan mau tersinggung tuh B. Tetapi mesti mau kasih tahu, khususnya kita pe saudara-saudara di sini, kita pe om-om di sini, kita pe tante-tante di sini. Ini seputaran ini Tuhan pe keluarga
keluarga besar, kita memang keluarga besar. Mau kasih ingat saudaraku, itu harta cuma sementara. Hari ini orang dapat, besok habis. Itu jabatan, kalau orang ada jabatan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berapa tahun? Sampai yang baru pergi, sampai almarhum mantan pala. Tuh, berapa tahun dia di pala? Paling ada 5 tahun, tuh, satu periode. Tetapi kalau orang jadi laskar-laskarnya Tuhan, kalau orang jadi hamba-hamba Tuhan, sampai di mana orang memberi terhadap kehidupan Tuhan sepenuhnya, supaya Tuhan pakai orang hidup menjadi prajurit-prajurit yang militan. Bukan nanti jadi pendeta, bukan nanti harus ada di mimbar, bukan nanti harus berkhotbah seperti kami saat ini. Ingat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa orang semua yang mengenal Tuhan, orang semua yang mengaku anak Tuhan, orang semua yang percaya kepada Tuhan, orang semua adalah saksi-saksi Yesus. Banyak kita mau kasih tahu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya masuk dalam salah satu penyuluh agama di kota Tomohon. Dan satu waktu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita terutus kebetulan saya waktu itu ketua penyuluh sekota Tomohon, penyuluh agama. Jadi orang perwakilan dapat undangan di provinsi untuk mengikuti salah satu seminar tentang kebudayaan. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang kita mau kasih tahu Bapak saudara-saudara di sini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini tenda ini terkenal sekali. Kita tidak tahu dia keadaan bagaimana, karena kita juga aja pulang, kadang-kadang cuma aja pulang 1-2 jam, langsung balik kampung, coba di pelayanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terkenal dengan dia apa saudaraku, kebudayaan di provinsi di Sulawesi Utara. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang boleh mengangkat kebudayaan, orang boleh kebudayaan itu boleh orang mau lestarikan. Tetapi kita mau kasih ingat, kita pe saudara-saudara di sini, kita pe om-om, kita pe tante-tante, kakak-kakak dan adik-adik, silakan orang melestarikan kebudayaan itu. Tadi yang salah, tetapi jangan sampai saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang mulai mengilahkan itu kebudayaan itu. Bilang mungkin, ini batu ini berarti sekali, ini pohon ini berarti sekali, ini apa? Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang belajar firman Tuhan cemburu kalau orang cuma mengutamakan untuk kebudayaan, pun orang tidak setia apa Tuhan. Boleh orang juga sebagai penyuluh agama, orang juga coba melestarikan, menghargai kebudayaan, tetapi bukan berarti orang mentuhankan kebudayaan itu. Ya? Jadi satu-satunya yang harus orang percayai, satu-satunya yang harus orang imani, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang harus orang junjung tinggi, yang harus orang hormati, yang harus orang hargai. Jangan mentuahkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan katakan bahwa Dia tak suka kalau orang percaya pada Dia, namun juga orang percaya pada ilah-ilah lain. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini orang mau cari apa sama dengan orang kehidupan, khususnya ada di tim kami ini, Kopassus Mission. Kalau mau bilang tuh fokus-fokus, kalau cuma mau bilang tuh doti-doti, ada di sini saudaraku. Jangan dulu waktu berat belum bertobat, tetapi ketika orang mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, waktu Tuhan mengetuk hati mereka, mereka datang dan bertobat, mereka memberi hidup mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ternyata kekuatan dunia itu atas, ternyata saudaraku kehebatan, kepintaran manusia terbatas, tetapi Tuhanlah yang mempunyai segala. Saudaraku, Tuhanlah yang akan terus bertahta dalam kehidupan kita. Karena siapa yang jadikan orang? Tuhan. Amin. Siapa yang jadikan orang?
tidak ada lain selain daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini mari terang berjaga-jaga, iman torang jangan sampai luntur dalam torang mengikut Tuhan. Bahkan jangan sampai torang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Jangan sampai torang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, upahnya adalah maut. Amin. Hari-hari ini semakin jahat. Mungkin saudara berpikir, oh, orang diberkati oleh Tuhan, Tondi diberkati oleh Tuhan, keluarga saya diberkati oleh Tuhan, diberikan berkat berlimpah lewat panen cengki yang banyak. Bahkan juga mungkin kita puji karena sudah dapat PP karena terlalu banyak. Tetapi saudaraku, itu hanya sementara. Justru itu saudaraku, kadangkala membuat orang ada di zona nyaman sehingga orang pikir, kenapa kita mau sibuk-sibuk cari Tuhan? Kenapa kita mau sibuk-sibuk lagi mau pergi gereja? Kita kok diberkati oleh Tuhan, tapi akan ada saatnya, ada waktunya ketika kita tegar tengkuk, ketika kita lebih mengandalkan harta kita, ketika kita lebih mengandalkan kehebatan kita, dan kita mulai menyepelekan Tuhan. Ingat saudaraku yang kekasih, Tuhan itu yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Dia tahu siapa saya dan saudara, dan Dia sangat mengasihi orang semua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau ajak kita pe saudara-saudara di sini, kita pe keluarga-keluarga di sini, kita pe tamang-tamang di sini. Mari orang lebih setia pada Tuhan. Mari orang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Mari orang lebih mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan orang lebih mengutamakan orang pe harta, jabatan, atau apapun itu yang hanya bersifat sementara. Tetapi mari saudara-saudaraku, orang berjaga-jaga di hari-hari ini. Jadilah seperti lima gadis darah yang bijak. Jangan sampai orang tergolong kepada gadis-gadis yang bodoh. Karena akan ada saatnya saudaraku, orang akan menyesal ketika saudara orang yang tidak bijak, ketika saudaraku yang kekasih, orang lebih terlena dengan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Saat-saat ini bukan lagi waktunya saudaraku yang kekasih, orang mau berleha-leha, orang mau berfoya-foya, orang mau bersantai-santai, orang berpikir, oh nanti jo esok kita mau pergi ibadah, oh nanti jo lain kali kita mau ikut di kolom, oh nanti jo kalau ada waktu kita mau pergi di sektor-sektor di rayon-rayon. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Sebab itu di akhir firman Tuhan pada saat ini, saya ingatkan lewat firman Tuhan agar orang tetap menjadi lima gadis yang bijak. Jangan sampai orang tergolong lima gadis yang bodoh. Seolah-olah orang pikir bahwa tuh orang kepintaran itu yang akan menyelamatkan orang. Karena tuh orang logika yang tinggi itu yang akan membawa orang selamat. Saudaraku, ingatlah bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat saya dan saudara. Amin. Sebab itu biarlah saudara-saudaraku yang ada, yang mendengarkan sampai sejauh mana suara kami menjangkau pendengaran-pendengaran saudara. Kalau mungkin saudara berpikir bahwa kita mulai kurang setia pada Tuhan, kita mulai lebih sibuk dengan kita kesibukan daripada kita mau pergi-pergi di ibadah. Mari orang bertobat dan orang kembali ke jalan yang benar. Orang percaya bahwa pasti kok Tuhan mau kasih yang terbaik untuk orang. Amin. Saudara, kita mau bersaksi sedikit. Hari ini ada kegiatan penting. Kita di Murut sebenarnya, kita di Pak Gembala sebenarnya ada undangan khusus Buddha Padoi. Saudaraku, Buddha Padoi kita ini hari sebenarnya kita so ingin sekali. Dilema kita pertama telepon Pak kita, bagaimana, ada di mana ini? Aku dapat Pak Wali Kota orang. Nah, aku dapat Pak Wali Kota. Mudah mau cair ini karena selama
masuk proposal. Dan saudaraku, cuma tuh yang mau hadir, yang mau dapat. Kita semua mulai, kita kedagingan sudah mulai bareng. Adik semua masuk, masuk sekolah, semua masuk SMA, kita adik, kita adik bungsu, anak bungsu. Belum ada doi di tangan Tuhan. Bung kita ikut bilang begini, Mat, tuh firman lebih kuat. Firman datang pak kita, Bung. Kita bilang, aduh kita sudah ada doi ini Tuhan. Kita mau pilih tonte, tidak ada doi di tangan ini kita Tuhan. Bagaimana? Kita langsung kita jawabannya tak yang kita ada pikirkan. Di antara merontak saudara, antara tuh kita berpilihan juta ini, karena memang selama tuh ini proposal, saudaraku yang kekasih, Bung kita bilang begini pada dia, tanpa kita sadar kita jawab begini pada kita pertama, say, kita panggil say itu, say, kita ada cari doi biar 1-2 perak for ini kegiatan KKR. Kok sekarang nggak mau bujuk pak kita, setinggal tuh KKR demi doi, kalau biar Tuhan tahu, Tuhan urusan ke belakang, karena kita mau melayani Tuhan. Jadi saudaraku, kadang-kala orang diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kala orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Hal itu Tuhan jauh uji orang. Tuhan pasti akan ganti. Kita bilang Tuhan kok mau ganti, paling berlipat ganda, karena kita Tuhan sudah nilai, kita hati memang tak niat untuk melayani Tuhan. Bagaimana tetapi saudara-saudara di sini, jangan terlena dengan harta duniawi, jangan melupakan biar orang sudah berkat dari Tuhan, dapat kesehatan, kekuatan dari Tuhan, umur panjang, Tuhan boleh kasih pada orang. Ingat, berikan yang terbaik bagi Tuhan, utamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan orang semua, karena akan datang masanya kalau Tuhan berkehendak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang sampai lebih mementingkan tolong harta ini, tahu mungkin Tuhan berkati, makanya Tuhan pilih kan, Tuhan lihat kan, aduh nyadap setia dia, tahun depan atau tahun berikut, biar joh kita tetap kasih dia berkat, ya mungkin dia kesehatan terganggu, dia kekuatan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari orang tetap setia pada Tuhan, sekalipun orang ada di zona nyaman, berkat melimpah orang syukuri. Itu juga jangan cuma sampai orang makasih Tuhan, tapi orang buktikan dengan perbuatan kita, karena sama yang Bapak Pendeta tadi bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman juga adalah mati. Marilah orang menjadi orang-orang yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang mau berubah dari hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang disenangi, disukai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan.